Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang agung. Kami menyambut Bapak Ibu yang hari ini beribadah bersama kami di Sunday Word of Life. Hari ini kami ada di Semarang. Luar biasa, di tempat yang luar biasa di Menara 2 Polaks. Bersama dengan Didi Timi dan tim. Kami percaya hari ini broadcast kita akan luar biasa. Ada pewahyuan akan disampaikan yang akan membangun, memperlengkapi setiap mereka yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih. Mari kita bawa ibadah kita kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita meninggikan, memuliakan Dia, Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Baru kata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pencipta langit dan bumi. Engkau yang memelihara keberadaan kami, sehingga pada hari ini kami dapat datang beribadah kepadamu dengan ucapan syukur. Engkau luar biasa di dalam setiap karyamu. Engkau luar biasa di setiap perbuatanmu dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami seluruhnya kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Suatu kami beribadah, kami bawa seluruh keberadaan kami untuk meninggikan, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, inilah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami untuk menyenangkan Engkau dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami angkat tangan kami. Engkau dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kami. Thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Holy forever. We'll sing holy forever to your name. Thank you Lord. 1,000 generations falling down to worship, sing a song of ages to the Lamb. Who's gone before us, and all who will receive, sing a song of ages to the Lamb. Your name, Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. We sing to you, Lord. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Oh, we sing a song
A thousand generations falling down to worship, sing a song of ages to the Lamb. Thank you, Lord. And all is gone before us, and all who will receive, sing a song of ages to the Lamb. Your name, O God, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, if you've been forgiven, and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Oh my God, sing a song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, your name, oh Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, oh Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power
and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear the angels cry, oh Lord. Hear the angels cry. Holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Yes, you are, oh Lord. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, you will always be, oh Lord.
Oh, we worship you. We worship you. No one like you, Lord. No one like you, Lord. Tiada yang seperti Engkau. Enggak ada. Bahkan di dalam nama yang kudus itu, di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua yang ada di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi sujud menyembah atas nama ini. Karena Bapa telah mengaruniakan nama di atas segala nama. Kami berkumpul pada siang hari ini karena nama itu, di dalam Dia Engkau telah memanggil dan memilih kami, haleluya, untuk mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu, dan untuk memanifestasikan kerajaan-Mu itu di bumi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We come as your family. As for me and my house, we will serve you. We will dedicate our life to you. Because you are worthy. You are worthy. You are worthy of all praise. Hashem Adonai. You are worthy. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. Amen. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. As for me, oh God, as for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. One more time, as for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. Amen. Oh, we will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. For you are holy, holy, and there is no one else like you. Oh, you are holy, holy.
the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. Oh, we will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. We will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, you are holy, holy. There is no one else like you. Kadosh, Kadosh, Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Kadosh, Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Kadosh, 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 Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Oh, Kadosh, Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Oh yes, oh we will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. We will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. And we will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. Oh, we will not bow to the gods of men. We will not bow to the gods of men. We worship the God of Israel. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. Kadosh, 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 Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Oh, Kadosh, Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Kadosh, Kadosh Ata Ekamocha Adonai. Oh, you are holy, holy. There is no one else like you. There is no one else like you.
There is no one else like you. And there is no one else like you. There is no one else like you. Tiada yang sepertimu. Oh, Randa-Randa. Oh my God, you are awesome. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Terima kasih ya Abah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang boleh jadi dari yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak berkuasa atasnya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di dalam kita, dan kami adalah saksi-saksinya. Kami adalah saksi Yeshua, firman yang menjadi manusia. Dia yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu dinyatakan di dalam keberadaan kami semua. We are ready for your word. We are ready, Lord. We are ready for your revelation. Let the spirit of wisdom, spirit of revelation, come and enlighten us. We are ready, Lord. We are ready for your revelation. Hallelujah. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang kau beri, buat anugerah yang kau beri kepada kami. Yes, balik Tuhan, kami bersama-sama dimanapun kami berada, merindu untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mengundang roh-Mu, roh kebenaran, roh hikmat dan wahyu, untuk ada bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Abah, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Buat Anda yang ada di sini saya ucapkan shalom, selamat pagi. Dan buat Anda yang ada di live streaming di online, saya juga mengucapkan shalom. Ya, selamat bergabung di dalam acara Sunday Word of Life kami. Soal ini kami adakan kali ini di rumah doa yang ada di Hotel Paragon di Semarang. Ya. Mendapatkan kesempatan untuk ada bersama-sama di rumah doa yang dikelola oleh Adonai Ministry,
kita bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari ini untuk mendengarkan tuntunan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam Sunday Word of Life kami, saya mau menjelaskan bahwa di dalam pelayanan kami adalah pelayanan yang selalu bergerak di dalam tahun-tahun Ibrani, karena itu adalah panggilan kami. Ya. Jadi memang spesifik ya, ministry kami adalah mengupas firman tapi dari paradigma Ibrani, dari tahun-tahun Ibrani yang memperlihatkan kepada kami betapa dahsyatnya Tuhan yang memiliki rancangan atas kehidupan kami, Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang bawa kita masuk di dalam alam menjadi Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau melanjutkan dari pembahasan di hari-hari terakhir ini, di mana kembali Tuhan mengingatkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ini ada di dalam timeline Tuhan ya. Kita ada di dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, tetapi itu yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, kita menjelaskan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan memiliki rancangan itu sempurna. Dan rancangan Tuhan itu selalu tergenapi dari waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan punya rancangan, karena Yeremia 29:11 sudah mengatakan bahwa Dia mempunyai rancangan. Nomor satu, nomor dua, bahwa Tuhan telah menetapkan waktu. Dan kita sudah tahu semua di dalam pengkhotbah mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang terjadi dalam waktu yang indah itu, ada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, yang Tuhan mau tergenapi. Ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah atur pada musimnya. Dia telah mengatur semuanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ya orang-orang mungkin tidak mengerti, orang-orang tidak memahami, tapi itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu bergerak terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Kalau saudara mau percaya bahwa kita hidup di 2024, mau saudara percaya kita di 2024 atau tidak, tahun 2024 tetap ada. Begitu kira-kira ya. Demikian pula dengan tahun Ibrani. Tahun Ibrani berlangsung juga. Saat ini kita ada dalam tahun Ibrani 5784. Orang mau terima atau tidak, tahun 5784 tetap ada. Ya, begitu ya saudara. Demikianlah rancangan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, berbahagialah, saya mau katakan, berbahagialah orang yang terkoneksi dengan rancangan Tuhan. Karena ketika kita terkoneksi, Anda dan saya terkoneksi dalam rancangan Tuhan, maka kita tahu persis apa yang Dia bicarakan dari waktu ke waktu. Ya. Waktu yang berlangsung, ada yang namanya momentum by momentum. Kita Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-14 ya, saya sudah pernah bagikan itu. Yang mengatakan pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, maka Dia telah menentukan masa-masa, Dia telah menentukan musim-musim, Dia telah menentukan itu semua. Untuk apa ditentukan demikian? Supaya, ini sebenarnya satu hal yang sangat dalam ya saudara. Itu adalah hal yang mungkin tidak bisa dipahami begitu saja. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda, ketika Tuhan telah mengatur waktu-waktu yang ada, ketika Dia berkata di dalam Kejadian pasal yang pertama, situ kan dikatakan di dalam Kejadian pasal pertama, kalau bisa dilihat, berfirmanlah Tuhan, ya, di situ dikatakan Tuhan mulai mengatur semuanya, dan Tuhan mulai di situ mulai disebut ya istilah-istilah. Coba saya tampilkan di PowerPoint supaya Bapak Ibu juga bisa lihat apa yang mungkin. Saya harus bagikan ini kembali karena waktu Tuhan bergerak. Di dalam Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Tuhan, atau dalam terjemahan asli Elohim, ya. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini semua diberikan pertama-tama. Sekali lagi, semua diberikan pertama-tama kepada orang Yahudi. Jadi kalau semua ini ditulis oleh Musa, maka itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari hal-hal yang saya bold yang besar, dikatakan jadilah benda-benda penerang. Jadi benda-benda penerang ini sangat berhubungan untuk membuktikan bahwa ada waktu-waktu yang akan berlalu. Di mana waktu-waktu yang berlalu itu Tuhan sudah taruh tanda di situ. Jadi waktu berlalu tidak sembarangan. Waktu berlalu itu ada tandanya di situ. Dan ini penting untuk kita ketahui bahwa di mana ada tanda itu,
Waktu itu berlangsung dan tidak ada musuh yang sebenarnya dapat mengintervensi waktu-waktu yang telah ditandai oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, ketika Tuhan telah merancang satu masa atau perjalanan waktu, maka di dalam waktu-waktu itu telah ditandai. Mark, dalam bahasa Inggris, mark, seal, dimateraikan dengan tanda. Dan di mana ada tanda, setan tidak bisa intervensi. Amin. Jadi waktu Anda lihat ada masa-masa, hari-hari dan tahun-tahun. Kalau kita mau lihat sedikit dari terjemahan bahasa Ibrani, penerang itu adalah Maor dan tanda itu adalah Ot. Ini penting nih. Lalu masa itu berbicara Moed, lalu hari itu berbicara Yom, dan tahun itu Shana. Ini penting. Waktu dikatakan tanda, orang nggak tahu apa maksudnya. Benda-benda penerang itu menjadi tanda. Ya. Jadi ada hal-hal yang disingkapkan bahwa yang dimaksud dengan tanda itu tidak lain adalah Kristus. Tidak lain adalah perjanjian yang Tuhan adakan di kayu salib, perjanjian darah. Perjanjian darah yang digenapi oleh Yesus Kristus atau Yeshua Masias. Inilah tanda untuk satu masa yang Tuhan persiapkan kemudian. Untuk satu masa yang Tuhan siapkan kemudian. Untuk orang-orang yang akan dimunculkan di dalam tahun-tahun itu. Amen. Jadi apa yang kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 14 ini jauh, ini berubah jauh sekali. Jauh sekali ke depan. Makanya Paulus pernah berkata begini, kami ini ya, sebagai bangsa, dikatakan kami dari bejana tanah liat ini, sebagai bejana tanah liat ini kami dipercayakan untuk menyimpan rahasia Tuhan. Itu tertulis dalam Korintus. Nanti media tolong bukakan atau mungkin Tommy dapat membacakan. Jadi Paulus katakan kami ini adalah bejana tanah liat. Ya, boleh dibukakan itu. Tetapi harta ini Ya. kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Jadi ini sebenarnya Paulus sedang berbicara mewakili bangsanya. Itu dikatakan kami, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini bejana tanah liat ini berbicara Israel sebagai bangsa. Israel sebagai generasi, dikatakan kami ini punya harta di dalam bejana tanah liat. Kamilah bejana tanah liat. Ya. Yang yang lama pernah berkata, kamilah bejana, Tuhanlah penjunan. Jadi Tuhan dengan di dalam kedaulatannya menciptakan bangsa Israel sebagai bejana tanah liat yang akan menyimpan harta atau menyimpan misteri dari rancangan Tuhan itu. Amen. Dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Elohim. Dari terjemahan asli, berasal dari Hashem, berasal dari Bapa, bukan dari diri kami. Jadi Paulus pun sangat menyadari bahwa sebagai bangsa Israel secara fisik, secara natural, ternyata Tuhan memberikan anugerah untuk menyimpan misteri itu. Amen. Jadi bangsa Israel pun juga disebut a nation with a sign. Kalau Bapak Ibu memperhatikan secara profetis, bangsa Israel itu juga disebut bangsa dengan memiliki tanda. Karena pernyataan tentang tanda memang pertama-tama Tuhan bukakan kepada bangsa Israel. Pertama-tama soal tanda itu. Dan kemudian Tuhan genapi. Ya, waktu Tuhan berbicara kemudian tanda itu mulai Tuhan menyatakan kepada Nuh. Tuhan adakan tanda pada waktu air bah. Ya. Waktu ada air bah, Tuhan katakan, aku akan mengadakan tanda bagimu. Kemudian pelangi, itu sebuah tanda. Kemudian turun kepada patriark-patriark yang lainnya. Kepada Nuh, kepada Abraham, Tuhan juga ngomong tentang tanda. Lalu kepada keturunan yang berikutnya yaitu Israel, Tuhan juga ngomong tentang tanda. Jadi memang pertama-tama bangsa Israel sebagai bejana tanah liat diperkenalkan tentang tanda itu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, ketika Tuhan menandai satu bangsa dengan tandanya, ketika Tuhan menandai, ketika Tuhan memeteraikan satu tanda kepada bangsanya, maka bangsanya itu akan selalu ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam perjalanan waktu Tuhan. Amen. Dan itulah yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Oleh karena Tuhan memperkenalkan tanda kepada Nuh, oleh karena Tuhan memperkenalkan tanda kepada Abraham, oleh karena Tuhan memperkenalkan tanda, lihat bangsa Israel juga keluar karena tanda. Ada ingat peristiwa itu? Ya, di mana ketika Tuhan ajak juga kepada Musa
untuk Musa ngomong kepada bangsa Israel, kepada kepala-kepala keluarga, taruhlah tanda, put a mark, taruhlah oath dalam terjemahan Ibrani, taruhlah oath itu, taruhlah tanda itu di atas ambang-ambang pintu. Ya, itulah yang terjadi, yang kita lihat tadi di Kejadian 1 ayat 14. Taruhlah tanda darah. Sebab tanda darah bagi bangsa Israel itu sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang harus dilalui, sebuah perjalanan yang baru. Taruhlah tanda. Jadi tanda itu ditaruh di atas ambang-ambang pintu, maka mulai saat itu, dengan baik Bapak Ibu, mulai saat itu berlakulah seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 14. Berlakulah masa-masa, berlakulah hari-hari dan tahun-tahun sejak saat itu. Dan tanda itu, itulah yang menyelamatkan mereka, itulah yang melindungi mereka, itulah yang membawa mereka di padang gurun, itulah yang menyertai mereka dalam padang gurun. Dan tanda itu pula lah yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Amin. Itu a sign of salvation. Itu satu tanda keselamatan. It's a sign of protection. Itu tanda perlindungan. Itu tanda penyertaan. Itu sebuah tanda penyediaan. A sign of provision. Itu tanda yang menyertai sampai mereka masuk kepada tanah janji. Jadi ketika Tuhan mengadakan tanda, Bapak Ibu Saudara, Dia sudah memikirkan perjalanannya. Dia sudah memikirkan hari-hari yang dilalui oleh bangsa Israel. Dan dia sudah memikirkan sampai destininya. Jadi tanah perjanjian pun, promise land itu pun, itu juga bagian dari tanda yang diadakan. Nah, kita kan semua melihat bagaimana bangsa Israel satu bangsa yang karena tanda mereka dihormati. Karena tanda maka bangsa-bangsa di sekitarnya itu menjadi gentar. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Israel ini kalau berbicara soal tanda ya. Waktu Tuhan bilang tentang tanda dari sejak Nuh turun kepada Abraham, Abraham punya anak Abraham, Ishak dan Yakub. Ini betul-betul namanya generasi tanda. Ya, boleh saya mau katakan generation with sign. Ini adalah generasi dengan tanda. Kemudian kalau Anda lihat di dalam kisah kehidupan Yakub sendiri pun, itu tanda yang menyertai dia. Waktu Anda ingat cerita bagaimana Yakub ya, dengan sumurnya yang digali itu, di mana dikatakan pada waktu itu orang-orang berebut ya, ketika sumur digali oleh Yakub, maka membual-bualah air keluar. Kemudian area itu menjadi tempat perebutan. Orang-orang yang mulai berkata bahwa ini adalah milik nenek moyang kami. Lalu akhirnya Yakub harus pindah lagi untuk membuat sumur yang lain. Dan di mana sumur itu dibuat lagi, air keluar lagi. Ya, itu ada kisahnya, saudaraku. Sampai berapa kali ya? Selalu 3 kali. Yakub pindah lagi, dia gali sumur lagi, air keluar lagi. Kenapa bisa demikian, saudara? Cerita ini kita bisa lihat, coba Jethro membukakan ayat itu. Ishak Yakub ya. Ini keturunan ini namanya the generation of sign. Ya. Ini adalah generasi dengan tanda. Kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan tanda-tanda itu menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Sehingga mujizat-mujizat selalu terjadi. Dalam kisah itu kita bisa lihat baik Abraham, Ishak, dimanapun Ishak menabur selalu hasilnya 100 kali lipat. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tempat itu. Maka Ishak memperoleh bagiannya 100 kali lipat. Jadi baik Abraham, Ishak, dan Yakub selalu disertai tanda. Dan apapun yang dikerjakan oleh mereka, nah ini juga ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Nah, orang Kristen tidak lihat ini, orang Kristen cuma lihat berkatnya. Tapi orang Kristen tidak tahu apa yang membuat berkat itu datang. Karena tanda. Tanda itulah yang membuat apa yang ditabur oleh Ishak, hasilnya berlipat kali ganda.
Tanda itu pula lah yang ketika sumur itu digali, ya, pindah tempat, sumur itu keluar lagi air. Itu juga karena tanda. Dalam jemaat mula-mula kita lihat, kenapa Tuhan suka menyertai orang-orang percaya dengan tanda-tanda. Jadi ada begitu banyak ayat-ayat yang kita bisa buka tentang tanda ini, saudara. Ya. Sampai di dalam jemaat mula-mula, tanda-tanda itu menyertai. Orang berpikir namanya tanda-tanda menyertai. Oh, tanda-tanda. Orang tidak tahu yang dimaksud dengan tanda itu apa, saudaraku. Ya. Di perjanjian baru aja Jethro atau Tommy tolong cari di mana ini tanda-tanda menyertai mereka. Dimanapun mereka pergi selalu ada tandanya. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel hidup dengan tanda-tanda itu. Kemudian di perjanjian baru, di jemaat mula-mula, para rasul mulai memperkenalkan tanda dan waktu Tuhan. Karena tanda tidak bisa lepas dari waktu Tuhan. Tanda tidak bisa lepas dari agenda Tuhan. Tanda-tanda selalu akan meneguhkan agendanya. Ya, saya bernubuat pada waktu aku berkenan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menolong engkau, aku akan menjawab engkau. Jadi, perkenanan Tuhan itu digenapi di dalam waktu yang Tuhan sudah atur. Jadi, tanda-tanda itu akan selalu menyertai orang-orang percaya kalau mereka berjalan di dalam waktu-waktu Tuhan. Amen. Jadi, tanda itu selalu berhubungan dengan waktu-waktu Tuhan. Menarik kali ini untuk kita kupas bersama-sama. Saya bersyukur ketika tadi pagi, ketika saya sedang utak-atik, saya sedang berdoa, dan Tuhan, apa yang saya harus bagikan kali ini. Karena kali ini kita memasuki kalender Ibrani, kita ada di 28 bulan Av 5784, atau kita memasuki 1 September 2024. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku bagi kepada setiap orang yang mendengarkan tuntunan kebenaran firman tentang hal ini. Roh Kudus ngomong bahwa dari tanda dan waktu-waktu Tuhan harus ada orang-orang yang mendengar panggilan. Jadi berbahagialah orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Mungkin di lain waktu mungkin minggu depan saya akan spesifik berbicara tentang tanda itu yang juga terhubung dengan waktu-waktu Tuhan. Tapi pada hari ini saya harus ngomong bahwa semua itu, tanda-tanda itu dan waktu-waktu yang Tuhan siapkan, tidak lain berhubungan dengan orang-orang yang dipanggil. Karena untuk apa Kejadian 1 ayat 14? Untuk apa itu dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan atau berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, biarlah benda-benda perang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari. Untuk apa ditulis ini? Untuk apa bergulirnya waktu? Untuk siapa bergulirnya waktu? Apakah waktu musim itu bergulir begitu saja? Ada maksudnya loh Bapak Ibu Saudara. Ditulis supaya ada masa-masa, ada hari-hari dan tahun-tahun. Untuk siapa ini? Jawabannya, untuk keluarganya yang dipanggil untuk ada di dalam tahun-tahun itu. Sebab kalau tidak ada orang-orang yang dipanggil, buat apa Tuhan ngomong tentang tanda? Buat apa Tuhan berbicara tentang masa-masa? Buat apa? Ya. Tanda itu berbicara tentang Kristus, perjanjian baru. Buat apa ada perjanjian baru? Buat apa ada karya penebusan? Buat apa ada hari-hari dan masa-masa dan tahun-tahun? Itu semata-mata dibuat oleh Abba. Dengan baik pernyataanku, itu dibuat oleh Abba untuk orang-orang yang dipanggil masuk di dalam keluarganya. Jadi inilah hari-hari kembali Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa dengarlah panggilannya. Kalau kita masuk di dalam panggilan sorgawi itu ya, kalau kita masuk dalam panggilan sorgawi, maka kita akan betul-betul melihat bagaimana tuntunan Tuhan di dalam agenda yang sekarang ini. Kalau menurut kalender Ibrani kita ada di dalam dekade Peh namanya ya. Ya ini kalau saudara secara umum memang susah menjelaskan, tapi saya mau katakan bahwa orang Yahudi itu tematik ya, tahun-tahun, masa-masa itu tadi kejadian 1 ayat 14 itu tema per 10 tahun. Karena season itu setiap 10 tahun, baru di dalam setiap 10 tahun ada tahun-tahun. Jadi visi besar
Visi besar orang Yahudi 10 tahun. Kemudian di dalam setiap tahun itu ada tahun-tahun yang dibukakan. Visi besar yang sekarang ini dari 5780 sampai 89 yang adalah 2019 ya sampai kurang lebih 2030. Ini dekade P namanya. Apa itu P? Itu huruf Ibrani, sebutannya P ya. Sebutannya P. Itu P berbicara apa? P itu berbicara tentang perkataan Tuhan. Atau ini. Ya, ini dekade perkataan Tuhan. Sebab semua rancangan-rancangan itu dimulai dengan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu dilepaskan setelah tanda itu Tuhan adakan perjanjian baru. Kemudian firman dilepaskan menjadi perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu, situ Tuhan mulai menyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah perjalanan hidupmu. Aku sudah menjadi tanda, sekarang aku menjadi perjalanan. Firman kan menjadi manusia. Sekarang firman menjadi agenda. Firman menjadi timeline. Firman menjadi musim. Firman menjadi waktu-waktu yang harus kita tempuh. Dan per 10 tahun kita ada di era namanya era P. Apa itu P? Perkataan yang keluar dari mulutnya. Menurut pengamatan saya, perkataan yang keluar dari mulutnya itu berkenaan dengan panggilan. Perkataan yang berhubungan dengan panggilan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari kita lalui sekarang, saya mau sampaikan, jangan sampai kita tidak mendengarkan panggilannya. Jangan sampai kita mengerti, jangan sampai kita tidak menangkap apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai kita tidak mendengar panggilannya. Sebab kalau kita tidak mendengar panggilannya, yang rugi adalah kita sendiri. Tapi justru kalau kita mendengar panggilannya, kita akan masuk di dalam destiny kita yang sebenarnya. Ada satu ayat lagi yang saya mau tampilkan kepada saudara, Yesaya 48 ayat 12. Kalau kami bacakan Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Kalau Anda baca di sini sepertinya ada 2 orang, tapi ini 1 orang. Dengarkan aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Sepertinya ada 2 orang. Padahal Yakub itulah Israel. Yakub itu nama pemberian dari orang tua, tapi Israel itu nama pemberian dari Tuhan. Jadi ini kalau sudah berbicara tentang panggilan, yang Tuhan panggil adalah benih yang Dia taruh di dalam diri kita. Sementara benih dosa yang sudah menjadi pribadi, benih dosa yang sudah menjadi karakter, tidak ikut dipanggil. Karena Yakub itu gambaran manusia dosa. Tapi Israel bukan manusia dosa. Karena Israel satu nama yang dikaruniakan oleh Abba, yang dikaruniakan oleh Hashem. Orangnya sama, tapi benihnya lain. Waktu kapankah Yakub mulai berubah namanya menjadi Israel? Pada waktu ada perjumpaan. Ingat pada waktu Yakub di Betel, dia tidur, kemudian dia melihat ada pintu terbuka. Dia melihat ada pintu terbuka, kemudian dia lihat ada malaikat naik turun, ada portal terbuka, malaikat naik turun, kemudian ya bergumullah dia dengan seseorang gitu ya. Dan akhirnya Yakub terplecok kakinya, dan disitulah Tuhan mulai berbicara selanjutnya bahwa namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tapi Israel. Kenapa? Yakub, kamu manusia daging, manusia dosa, Tuhan buat terplecok kamu. Supaya sebagai manusia dosa, kamu harus sadar kamu tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Tapi aku memanggil kamu sekarang dengan nama Israel. Waktu aku memanggil kamu dengan nama Israel, sekarang kamu akan berjalan di dalam ciptaan baru. Kamu berjalan mengikuti musim yang aku sediakan. Jadi saya harus sampaikan, musim-musim yang Tuhan taruh atas bangsa Israel menjadi pesan secara rohani buat kita semua, yaitu begini. Ketika kita ditebus, Tuhan menaruh benihnya dalam hidup kita supaya kita berjalan dalam tahun-tahunnya Dia.
Supaya kita berjalan dalam waktu-waktunya Dia. Dan ingat sebagaimana dikatakan, dengarkanlah aku, Yakub, kamu dengar ya, Israel yang kupanggil. Jadi itu kalau berbicara kepada kita, di dalam kita tuh ada manusia dosa, ya. Tapi di dalam kita juga ada istilahnya manusia ilahi atau spirit man. Ada manusia flesh, ada manusia daging, tapi ada juga manusia yang lahir dari benih Tuhan. Jadi sama, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan bilang begini, misalnya, hai kamu Timothy, aku tidak memanggil kamu manusia dagingmu. Aku tidak memanggil kamu manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Pola pikir sudah tercemar oleh dosa. Saudara harus tahu ya bahwa kalau pola pikir yang sudah tercemar oleh dosa, di dalamnya banyak alasan dan di dalamnya banyak sumber. Orang yang sebelumnya cari alasan, orang yang selalu alasan, hari ini nggak bisa datang karena hujan, hari ini nggak bisa datang karena macet. Itu alasan. Manusia ilahi, manusia rohani tidak ada alasan. Tapi manusia daging itu selalu banyak alasan. Di dalam pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 10 dikatakan begini, inilah tugas kami untuk meruntuhkan benteng-benteng pertahanan. Di dalam terjemahan asli itu kubu yang harus dihancurkan itu salah satunya adalah kubu alasan. Coba dulu kita lihat dulu dalam 1 Korintus 10 ya kalau nggak salah ya. Ya nanti kita lihat bahasa Inggris ya, kita lihat dulu. Tommy tolong baca dulu dalam bahasa Indonesianya. Kami harus melawan yang musuh kami ada apa? Menghancurkan yang menolak pengenalan, yang menentang, itu kata kuncinya. Yang menentang pengenalan akan Tuhan. Ya, itu dikatakan. Ini kami, Paulus berkata, kami melawan ya, orang-orang yang menentang pengenalan akan Tuhan. Nanti kita akan lihat dari bahasa Inggrisnya. Tapi kita lihat dulu di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. 2 Korintus 10 ya, maaf. Ya, ayat 5 ya. Sini ada 45 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperoleh dengan kuasa Elohim. Senjata yang kami pakai bukan senjata apa? Duniawi. Bukan senjata duniawi. Jadi Paulus tidak mau pakai argumentasi karena tidak mau melayani dengan cara-cara duniawi. Kemudian lanjut. Ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Elohim yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, sekarang pelan-pelan kita lihat bahasa Inggris 45-nya. Pelan nanti saya artikan. Baik, Tommy boleh bacakan ada? Ini For the weapons of our warfare are not carnal, duniawi ya, but mighty in God Ya. for pulling down strongholds. menghancurkan kubu-kubu. Jadi senjatanya bukan senjata. Jadi Paulus itu namanya peperangannya tidak memakai duniawi. Dan kalau pakai duniawi inilah yang mungkin menjadi perdebatan. Oke, terus. 5, casting down arguments. Menghancurkan apa? Argumentasi. Kalau di Indonesia nggak ada ya, kata argumentasi nggak ada. Siasat. Nah, kalau Indonesia bilang siasat, tapi bahasa Inggris bilang argumentasi, perdebatan. Apa? And every high thing Dan hal-hal yang meninggikan diri, that exalts itself against the knowledge of yang God, menentang pengenalan akan Tuhan, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. ya, jadi membawa semua pola pikir ya, ditawan untuk ketaatan Kristus Yesus. Kata-kata argumentasi ini alasan. Orang yang suka berargumentasi ini adalah orang yang suka beralasan. Jadi ya, bagaimana berjalan di dalam tahun-tahun Tuhan kalau kita masih berjalan di dalam konsep daging, konsep manusia daging yang terlalu banyak alasan. Di dalam alasan ada banyak asumsi ya. Sebab semua alasan pasti ada asumsi. Ya kan? Kalau kita beralasan, kalau kita berargumentasi selalu ada asumsi. Nah, kalau kita berjalan seperti ini, bagaimana memasuk dalam tahun-tahun Tuhan? Dan setan akan pakai terus model ini.
Setan terus melepaskan panah-panah argumentasi, panah-panah asumsi, supaya kita tuh akhirnya apa? Tidak bisa masuk di dalam waktu Tuhan. Sebab kalau kita dikuasai oleh asumsi, alasan, itu akan menghambat perjalanan kita sendiri. Tapi ketika kita terlepas dari semua argumentasi, kita terlepas dari semua apa tadi saya katakan asumsi, kita bisa berjalan dengan baik. Dan saya perhatikan dalam pertumbuhan orang-orang percaya, itu asumsi terlalu kuat. Tapi kalau kita menang atas itu semua, maka kita menghancurkan itu namanya penghalang-penghalang yang menentang pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, karena Tuhan menyediakan waktu-waktu yang kita harus lalui. Timeline atau times and season, waktu-waktu itu selalu berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan satu kali, nggak bisa. Siapakah kita dengan pikiran yang kecil ini mampu mengenal Tuhan yang besar itu, yang maha besar? Tidak mungkin satu orang bisa mengenal Tuhan dalam satu kali. Tapi itu perlu perjalanan, dan perlu perjalanan ini perlulah hati yang berserah. Perlu hati yang berkata, aku mau menanggalkan semua. Paulus seorang rasul bisa mengatakan gini, apa yang dahulu kubanggakan. Itulah pertahanan Paulus satu-satunya, yaitu kebanggaan diri. Aku mau menanggalkan semua yang kubanggakan menjadi sampah demi pengenalan akan Kristus. Kemudian aku mengejarnya, aku merubah posisiku, aku mengarahkan ke depan, dan aku mulai bersiap berlari-lari menuju panggilan surgawi, kata Paulus. Sikap yang dicontohkan kepada Paulus di zaman itu adalah begini, turn around, balik arah, pindah jalur. Jangan kamu ada di jalur yang menghambat kamu. Turn around, change lanes, balik arah, ganti jalur. Kamu harus tahu kalau ada jalur-jalur yang melambat, yang membuat kamu jadi lambat. Keluarlah dari jalur-jalur yang membuat kamu lambat. Dan jalur-jalur yang membuat kita lambat itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari manusia Yakub kita sendiri. Karena manusia Yakub itu adalah manusia yang Yakub itu diperkenalkan di dalam Alkitab sebenarnya satu pribadi yang gigih sebenarnya, tapi banyak licinnya. Kalau kita lihat dia gigih loh, dia nggak menyerah. Waktu dia mau mendapatkan Rachel yang dikasih Lea, lalu pamannya bilang, lu kerja 7 tahun lagi, diikuti. Oke, 7 tahun lagi, yang penting aku dapat Rachel. Itu hal yang paling bagus yang ada pada Yakub. Dia gigih, tapi karena dia manusia dosa, dia tidak bisa masuk di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan. Banyak orang baik di atas muka bumi ini. Banyak orang baik. Banyak orang gigih juga di atas muka bumi ini. Tapi belum tentu mereka bisa masuk di dalam agenda Tuhan. Bagaimana caranya? Bukalah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan berkata, aku mau berjalan di dalam waktu Tuhan, dan aku mau menanggalkan penghalang-penghalang. Aku mau menanggalkan semua penghalang-penghalang yang ada di dalam diriku sendiri. Nah, waktu kita menyadari bahwa penghalang-penghalang itu kita kita tanggalkan, percayalah, kalau kita sudah masuk di dalam rancangan Tuhan, gak ada yang dapat menahan. Ternyata saya pelajari, saudara, yang menahan perjalanan kita di dalam musim-musim Tuhan bukan setan. Setan nggak bisa menahan. Ya, peperangan ada, tapi kita punya hak, kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk berkata, setan, jangan kamu menghalangi perjalanan, minggir kamu. Tapi yang bisa menghalangi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang akan menghalangi kita untuk berjalan dalam waktu-waktu Tuhan. Sebenarnya kalau menurut Yoel 2 ayat 11, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Gak ada loh sebenarnya. Kalau tentara Tuhan udah berdiri ya, kalau para pelaksana firman yang udah berdiri, gak ada yang bisa tahan. Siapa pelaksana firman? Ya kita semua. Kita semua pelaksana firman. Kalau pelaksana firmannya sudah berdiri, sudah ready, maka ini benar, siapa dapat menahan?
Ini penting untuk kita ketahui. Kita ini disebut para eksekutor dari perkataan Tuhan. Kita pelaksana firman. Kalau kita sudah berdiri siap untuk melaksanakan, nggak ada yang bisa menahan saudara. Kegagalan nggak bisa, kutuk nggak bisa, intimidasi nggak bisa. Bahkan seringkali yang saya perhatikan, yang saya alami juga, intimidasi justru menjadi batu lompatan untuk kita naik lebih tinggi. Dalam perjalanan kami ketika orang mengintimidasi kami, oh nggak apa-apa diintimidasi, tapi intimidasi menjadi batu lompatan, batu loncatan untuk kami naik. Amen. Ternyata Tuhan bisa pakai intimidasi untuk menjadi promosi. Amen. God can use intimidation to be promotion. Amen. Tuhan bisa pakai itu. Kenapa? Kalau kita udah siap, kita sudah menjadi Israeli secara rohani, kita menjadi Israel, orang-orang yang dipanggil, benih rohani kita hidupkan. Siapa bisa menahan? Amen. Apakah kemiskinan bisa menahan? Gak bisa. Nah, orang-orang yang terlalu banyak alasan dalam hidupnya, mereka baru di level Yakub bagaimana? Apalagi orang-orang yang baru di level manusia, manusia apa ya? Yang masih dikuasai. Mereka bilang, aku harus diberkati. Ya, masuk manusia daging. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kepenuhan dari janji? Mungkin kamu kecipratan remah-remah. Masih bisa. Manusia daging masih bisa kecipratan berkat remah-remah. Tapi itu sebenarnya bukan the real blessing. Itu bukan berkat sesungguhnya. Itu baru remah-remah. Jangan cari yang remah-remah. Carilah identitas yang sebenarnya. Kalau Anda menjadi Israeli rohani, itulah identitasmu. Anda tidak perlu mengejar berkat yang akan mengikuti Anda. Oh haleluya. Makanya Daud di dalam Mazmur 23 berkata pertama-tama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari 23 ayat 1 sampai akhir, diawali Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, diakhiri dengan kata kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Inilah orang-orang yang mengikuti waktu-waktu Tuhan. Inilah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya telah ditandai oleh perjanjian baru. Inilah orang-orang yang berkata, benteng-benteng manusia daging, berhenti kamu. Yakub dalam diriku, berhenti kamu. Sekarang aku berdiri sebagai orang-orang yang telah diperbarui dengan nama yang Tuhan berikan menjadi generasi tanda, yaitu orang-orang Israel rohani. Inilah yang tidak bisa ditahan oleh musuh. Inilah yang akan mengalami kehidupan yang no lack. Tahu kan no lack? Tidak ada kekurangan. Kalau Morris Cerullo pernah punya istilah begini, lacking nothing. Tidak akan pernah berkekurangan sedikit pun. Nanti saya diantar oleh sepasang suami istri yang bersaksi. Kami bertanya sekarang apa, usaha apa? Kami cuma melayani Tuhan. Kami diberikan karunia menikmati, itu dia. Kalau orang diberikan karunia menikmati, tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur secara apa ya? Secara logika juga nggak bisa diukur. Secara material juga nggak bisa diukur. Tapi orang-orang ini berjalan betul-betul Tuhan kasih kenikmatan yang tidak lazim. Inilah yang Daud katakan, aku tidak akan berkekurangan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Ini benar, orang-orang seperti ini yang benar. Tapi orang-orang manusia Yakub itu, manusia daging ini, dia penuh perjuangan. Dia mau mendapat Rahel, kerjain, diprank oleh si Laban. Istilah sekarang diprank. Yang gue kejar Rahel, kok yang dikasih deh. Saudara, kalau sudah hidup di dalam manusia daging, saudara akan kena prank terus, saudara. Itu istilah sekarang. Ya, kalau hidup di dalam manusia daging, saudara akan, wah pasti dapat dia yang dapat yang lain. Kenapa? Karena berkat itu tidak adanya di perjalanan waktu orang yang hidupnya ada di dalam destiny yang sebenarnya. Di hari Kamis yang lalu saya sampaikan pesan begini, berhentilah menghidupi
identitas yang bukanlah dirimu. Dalam bahasa Inggris saya katakan di hari kami, stop living the reality which is not you. Berhentilah kamu hidup dalam realita yang bukan dirimu. Karena masih banyak orang-orang pilihan yang menghidupi kehidupannya yang sebenarnya bukan dia yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Bukan identitas itu yang Tuhan mau. Makanya kamu struggle, makanya kamu hidup di dalam kesusahan, makanya kamu sepertinya dipermainkan, diprank terus. Kenapa? Kamu hidup di dalam kenyataan hidup yang bukan dirimu yang sebenarnya, yang seperti diciptakan oleh Tuhan. Dan di hari Kamis itu saya katakan, stop, berhenti menghidupkan cara-cara seperti itu. Sebab itu bukan identitasmu, itulah yang membuat kamu terseok-seok. Tapi mari kamu masuk pada identitas ilahi yang benar. Makanya jelas dikatakan, dengarkanlah aku, hai Yakub, Israel yang kupanggil. Itu tadi ya ayatnya ya. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita pun, kita juga punya warisan-warisan dosa yang sama, yang sudah menjadi karakter. Orang yang hidup dalam karakter dosa gampang sekali terintimidasi. Karena itu pun kami alami. Kalau kami menghidupi kehidupan yang dari Yakub kami, waduh, kami terintimidasi. Sekalipun kita licin, kami sudah pasti pertama-tama kena prank, dipermainkan terlebih dahulu. Sampai satu ketika Tuhan harus ngomong sama Yakub, sekarang kuplecokkan kakimu, supaya kamu sadar bahwa kekuatanmu sudah tidak ada lagi. Supaya kamu menghidupi identitasmu yang sebenarnya. Ini pesan yang saya harus bagikan saudara di dalam kalender Ibrani ini. Sebab panggilan Tuhan ini makin lama makin keras Bapak Ibu Saudara. Ya. Panggilan yang begitu keras ini, ehonya, gemanya sampai ke dasar-dasar bumi. Saudara, itu yang waktu saya berdoa, Tuhan apa ini Tuhan? Kemudian saya tanya sama dia, Bapak, manusia sekarang hidup dalam ketakutan, khususnya di Indonesia dengan gempa atau mega thrust yang kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu. Saya bertanya kepada Bapak, secara rohani Engkau berbicara apa kepada kami? Apa ini Tuhan? Dan pelan-pelan Roh Kudus mulai menceritakan beberapa poin penting tentang bangsa ini. Dan lebih spesifik, lebih mikro lagi kepada orang-orang pilihan. Itu kepada orang-orang pilihan Tuhan berkata begini, suara panggilanku begitu kuat. Karena bumi ternyata, saya ada di catatan PowerPoint, bumi atau dasar-dasar bumi ini menjadi pantulan echo. Jadi langit dan bumi itu adalah echo yang terbaik untuk suara Tuhan disampaikan. The universe, alam semesta dan dasar bumi itu menjadi tempat pantulan dari suara. Kalau misalnya speaker ini, kalau saya makin kuat, dia goyang. Maka dasar-dasar bumi ini akan bergema. Karena ternyata loh saudara, ketika saya berdiam dengar, saya menangkap satu panggilan yang sangat kuat. Yang akhirnya dasar-dasar bumi harus goyang. Maka bergoyanglah dasar-dasar bumi. Untuk apa dasar-dasar bumi ini goyang? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang panggilan Tuhan yang tidak main-main. Ya, dikatakan bahwa memang panggilan Tuhan ini tidak main-main ya. Panggilan Tuhan ini sangat kuat. Kalau kita lihat di Hagai 2 ayat 2, Hagai 2 ayat 6 dan Ibrani 12 ayat 27. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini apa ini? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena yang ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi waktu saya berkata Tuhan, ini berhubungan dengan panggilan akhir. Kalau saya boleh katakan that this is the last echo of his calling. Ini adalah gema panggilannya. Kenapa? Waktu Tuhan berjalan terus.
Sebelum dia datang kembali, waktu Tuhan berjalan terus. Untuk orang-orang ini dipanggil bangkit dari tidur. Harus bangkit. Kenapa? Mereka harus mewarisi semua apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan saudara, alam semesta nunggu sebenarnya. Kekayaan bumi, kekayaan alam, mereka semua menunggu kedatangan generasi yang disebut para putra ini. The generation of the sons. Generasi Roma 8, dia bukan Roma 8. Roma 8 ini berkata tentang generasi yang ditunggu. Generasi yang dikatakan di dalam Roma 8. Inilah generasi yang ditunggu, di mana alam semesta ini mengerang sebenarnya. Ada hal-hal yang harus ditangkap. Coba Tommy boleh bacakan ayat ini. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja deh. Okay. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Sebab dengan kerinduan yang sungguh dan sangat rindu, ya, seluruh ciptaan menanti. Ini orang-orang yang dipanggil. Boleh saya punya slide Jetro. Roma 8, 19 dan 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah yang sebenarnya Bnei Ha Elohim dinyatakan. Bnei Ha Elohim itu adalah keturunan Bapa itu sendiri. Kemudian Roma 8, 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemudian anak-anak Hashem. Dan bagaimanakah mereka muncul? Ini dia, saya harus bagikan ini buat kita semua. Nah ini, sekarang Roma 8:28 saya terjemahkan dengan benar. Sebab kalau biasa kita nggak tahu. Biasanya gini kan, kalau kita baca kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bla bla bla. Tapi sekarang ini saya terjemahkan lebih dalam. Kita tahu, tahunya bukan sekedar tahu loh. Harus by revelation. Nanti saya terjemahin dalam bahasa asli. Jadi kita tahu karena pewahyuan, karena firman yang dibukakan. Kita tahu by revelation sekarang bahwa Hashem turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Hashem. Coba kita lihat, ini terjemahan dari Orthodox Jewish Bible yang ada kata daas. Ya. Yang saya tebalin kata daas ini, Bapak Ibu. Ini daas itu artinya revelation. Kalau Yodea itu tahu. Kalau daas itu revelation. Bukan Yodea. Kalau Yodea itu kita tahu, bukan. Tapi daas. Nah, cuma ini dalam bahasa Inggris ya. And we have daas for those who love Hashem. Everything cooperates toward Hatov. Sesuai dengan hari yang Tuhan sediakan. For those who are Hakeluim. Atau disebut the call out ones, yang dipanggil according to the edzah atau hikmat ya of the Tohnit Hashem. Jadi tujuan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia yang biasa, mana dia tadi? Kita tahu bukan ini. Mana sih? Ini. Kalau tidak ada dalam kurung by revelation, cuma kita tahu sekarang, tahu apa? Kalau terjemahan bahasa Inggris makanya miskin pengertian. Kita tahu maksudnya apa. Tapi sebenarnya kita tahu itu karena ada firman yang dibukakan. Nah, kita ada di dalam tahun Ibrani ini, dekade firman itu, dekade firman yang dibukakan. Jadi kita tahu oleh karena pewahyuan yang dibukakan bahwa Tuhan baru turut bekerja di situ. Bagi mereka yang terpanggil, maka kemudian kalau kita lihat tadi bahwa seluruh makhluk menantikan saatnya. Mana tadi itu ya? Nah ini. Jadi apa itu? Nah ini dia.
di bawahnya bahasa Ibrani, enggak di bawah bacanya susah. Tapi dikatakan inilah makhluk-makhluk ya, yang menantikan kehadiran yang disebut Bnei Ha-Elohim. Siapakah Bnei Ha-Elohim, saudara? Bnei Ha-Elohim tadi adalah orang-orang yang sudah memperoleh pewahyuan. Jadi orang-orang telah menerima pewahyuan waktu mereka bergerak dalam tahun-tahun Ibrani. Maka seluruh ciptaan termasuk hasil bumi itu harus ikut. Jadi kalau Anda bisa lihat korelasinya, hasil bumi akan memberikan yang terbaik hanya kepada orang-orang yang menerima pewahyuan, hanya orang-orang yang berjalan secara ilahi, yaitu para orang Israel rohani, bukan Yakub lagi, tapi sudah berjalan di dalam identitas yang benar, tidak lagi hidup dalam asumsi, alasan, perpecahan, kepahitan, kekecewaan, tidak lagi, tapi akan berjalan kontinu, konstan di dalam pewahyuan Tuhan berikan. Maka hasil bumi pun akan melayani orang-orang seperti ini. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam dekade panggilan. Makanya jangan salah Anda mencari. Kalau yang Anda cari sekedar kekayaan tidak akan pernah datang kepadamu. Kalau sekedar Anda cari duit, hepeng tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau Anda cari identitasmu yang sebenarnya, yang akan menerima panggilan ilahi. Paulus katakan itu panggilan sorgawi. Bahkan Paulus punya istilah tentang panggilan sorgawi. Itu adalah orang-orang yang akan disebut partakers of the promise. Apa itu terjemahan bahasa Indonesia-nya? Partakers of the promise. Mengambil bagian dalam janji. Partakers of the promise. Ya kita lah orang-orang itu mengambil bagian dalam janji. Tapi pertanyaannya, kita ini siapa? Apakah Yakub atau sudah Israel? Ingat ayat tadi ya, dengarkanlah aku hai Yakub, Israel yang kupanggil. Orang-orang yang berjalan di dalam waktu Tuhan, yang menerima panggilannya, buang itu semua manusia dagingnya. Tanggalkan itu, ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kita harus berdiri. Kalau kita berdiri dengan identitas yang benar, siapa bisa menahan? Nah, ini suka tidak disadari oleh orang-orang percaya, suka tidak disadari. Karena mereka masih berjalan dengan cara-cara yang lama, kebiasaan yang lama. Makanya hal-hal yang rohani, Paulus ngomong begini, kamu tidak bisa terjemahkan dengan cara-cara itu. Hal-hal yang spiritual, kamu tidak bisa terjemahkan secara daging. Revelation, firman, tidak bisa kamu terjemahkan secara manusia daging. Tapi itu hanya makanannya, benih ilahi yang Tuhan taruh. Saya percaya di dalam kita ada benih yang Tuhan mau dimunculkan. Maka itu saya sarankan Bapak Ibu, segeralah hentikan cara-cara hidupmu yang lama, harus berhenti. Sebab itu bukan identitasmu lagi. Di era yang sekarang, gaungan itu egonya makin kuat. Kalau dengan terpaksa Tuhan harus pakai tanda-tanda alam, nggak bisa dihentikan, saudara. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan, suara kecil saja aku sudah dengar. Still small voice saja aku sudah mendengar. Tidak usah pakai suara keras yang bisa bikin bumi bergoncang. Just speak to us through still small voice, then we will hear your voice. Saya ngomong begini, Tuhan, ngomong saja dengan suara kecil, aku dengar. Jangan perlu sampai ada goncangan. Ya dong, kita sebenarnya Roh Kudus sedang ngomong, tapi kalau kita masih bebal, kita tidak mendengar, akhirnya Tuhan pakai goncangan. Kalau Tuhan pakai goncangan, gak enak, saudara. Lebih baik dengar aja suara kecil. Dia menegur aku. Dia mau aku berhenti dengan cara-cara manusia dosa. Sekarang aku harus pakai. Tidak perlu sebenarnya Tuhan memanggil kita dengan goncangan. Betul nggak? Ya toh. No need. Nggak perlu kita meresponi dia karena udah tergoncang dulu. Udah bangkrut dulu. Udah nggak ada duit lagi. Udah bangkrut. Udah masuk rumah sakit. Udah di ICU. Baru kita dengar panggilan. Nggak perlu.
Udah habis uangnya, hartanya sudah tidak ada, baru kita dengar kabar. Lebih baik dengan suara kecil saja. Ya Tuhan, aku mendengar panggilan. Saya mau ajak pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya saudara mulai dengar. Kenapa? Untuk berjalan dalam realita Tuhan, kita tidak bisa pakai dengan cara-cara manusia, dosa. Tapi kalau kita mulai berjalan dalam apa yang Tuhan mau, dan kita berkata, Tuhan, aku mau berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Aku mau menanggalkan hal-hal yang menjadi sampah dalam hidupku. Dan aku mau berjalan dalam apa yang Kau sediakan dengan cara yang baru. Lihatlah perkenanan Tuhan menyertai. Karena waktu perbedaan sudah dimulai. Nanti dunia akan melihat, kok orang-orang seperti ini seperti tidak mengerti artinya kesusahan. Hidupnya penuh dengan sukacita. Sebab Tuhanlah kekuatannya. Saya mau Bapak Ibu Saudara dengarkanlah panggilannya. Tidak perlu tunggu goncangan. Saudara berdoa dan katakan, Tuhan, suara kecil, tidak perlu ada halilintar, tidak perlu ada gempa bumi. I want to hear your voice, when I hear your calling, oh God. Here I am, oh Lord. Here I am, Saya mau ajak saudara buka hati dan berkata, inilah aku Tuhan, dalam panggilanmu, jawab Tuhan. Inilah aku Tuhan, dengar panggilanmu. Inilah aku Tuhan, dengar suaramu, jawab panggilanmu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan.
ya, ya. Ku jawab ya, ya. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh, ku jawab ya. Oh, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh, sekali lagi dengarlah panggilannya. Oh, ku jawab ya. Oh, thank you Lord. Ku jawab ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi saudara, yang memanggil engkau sebab ada rancangan yang baik atas hidupmu. Ku jawab ya, ku terima panggilanmu Tuhan, ku jawab ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, oh, ku jawab ya, ya, ya. Kiranya, oh, kiranya Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh, kiranya Dia mengasihi benih yang Dia tanam. Kiranya, oh, kiranya Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh, sekali lagi. Oh, kiranya aku meresponi panggilanmu. Oh, kiranya Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh, ketahuilah olehmu pada waktu Anda mengikuti dan mendengarkan panggilannya, maka sebuah perjalanan yang baru dan baik akan mulai terjadi dalam hidupmu. Amin. Dan kau akan lihat perjalananmu adalah perjalanan yang berhasil. Tidak akan ada kegagalan di pihakmu. Yes, amin. Tidak akan ada kecurian penghalang. Tapi yang ada adalah anugerah demi anugerah. Aku melihat ada banyak terobosan-terobosan baru akan terjadi bagi orang-orang yang mengikuti panggilan. Inilah orang-orang yang Tuhan sebut menjadi saksi-saksinya. Inilah orang-orang yang disebut the witness of the Most High. Ini adalah orang-orang yang disebut saksi dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa yang memanggil. Dan di dalam panggilannya ada hal-hal yang dibukakan, hal-hal yang baru dinyatakan. Dan inilah orang-orang yang Tuhan katakan akan mempermuliakan namanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keputusanmu, diberkatilah perjalananmu, dan lihatlah perkenanan Tuhan akan menyertai dimanapun Anda berada. Bersyukurlah kepadanya, alamilah kebaikannya, sebab hari-hari yang Tuhan berikan di hadapanmu
bukanlah hari-hari duka cita, tapi hari-hari disebut arah hari-harinya Tuhan. Yom Yeshua. Yom Yeshua adalah hari-hari yang Tuhan berikan keselamatan, dan penyertaan. Menyampaikan deklarasi inilah tahun yang Tuhan katakan, bercahayalah, sebab di tengah-tengah kegelapan you will shine. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, kau akan bersinar. Sebab padamu ada namaku, padamu ada perjanjian, dan aku mau engkau bangkit di tengah-tengah kegelapan. Sebab engkaulah keturunan, engkau adalah generasi yang telah aku tandai dengan perjanjian. Sehingga setiap masa, hari-hari, tahun-tahun yang kamu lalui, selalu ada perkenanan Tuhan. Oh haleluya. Aku merasakan kasih Tuhan mengalir dari tempat ini, menjamah setiap Anda, membawa Anda masuk terus dalam kehendak Tuhan yang mulia, sampai seluruh rencana Tuhan tergenapi atas kehidupanmu. Kemenangan selalu ada di pihakmu. Di depanmu selalu ada kehidupan. Di barisan belakang ada perkenanan. Sehingga kita semua dinaungi oleh shalomnya Allah. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Tidak lagi mencari identitas kemana-mana. Yang tidak perlu lagi mencari penerimaan kemana-mana. Yang tidak perlu lagi menjadi kutu loncat dari satu ke tempat yang lain. Tapi inilah orang-orang yang secure, orang yang aman, orang-orang yang tahu ada destiny, sebab mereka menerima panggilan yang Bapa sediakan buat mereka. Inilah berkat yang harus kita terima pada hari ini, sesuai bilangan pasal yang ke-6. Inilah berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Diberkatilah engkau, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevareke Adonai Yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha Yisa Adonai panav elecha Yashem lecha. Mari kita nyanyikan doa berkat ini dalam bahasa Inggris. The Lord bless you and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sekali lagi. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama dalam bahasa Ibrani. Yevareke Adonai
Tuhan menyertai Anda. Bangkit dan bersinarlah, hai Israel Rani, benih ilahi yang Tuhan berikan kepadamu. Rise up and shine because this is your time. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Dahsyat luar biasa apa yang kita terima pada hari ini, hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang benar-benar berkuasa membangkitkan kita semua untuk mengerti, memahami pada waktu dan musim apa kita ada pada saat-saat ini dan bagaimana Tuhan mau dan berkehendak kita berjalan di dalamnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir melalui online dan onsite juga di tempat ini bersama-sama dengan kami di Sunday Word of Life. Bapak Ibu dapat memberikan sebagai respon dari ibadah yang telah berlangsung, sebagai respon dari firman yang sudah Bapak Ibu terima. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau taburan untuk ibadah hari ini di rekening nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua, yaitu BCA nomor 219302222, rekening atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, dan juga Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan bisa juga mengembalikan perpuluhannya di rekening BCA nomor 219301644 atas rekening atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Dan juga kami akan memberikan beberapa pengumuman mengenai kegiatan-kegiatan dari Restoration Community di sepanjang minggu ke depan ini, yaitu kami ada Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi. Bapak Timothy Perempuan ini ada yang namanya Weekly Dalet atau ada renungan pagi yang akan disampaikan, yang akan disiarkan melalui Instagram, yaitu Restoration_Community, dan juga di Facebook official dari Bapak Timothy Perempuan. Dan semua hari ini Senin, Rabu, dan Kamis jam 6:30 pagi akan dilayani langsung oleh Bapak Timothy Perempuan. Dan juga Bapak Ibu dapat berpartisipasi di dalam Indonesian House of Prayer kita. Jadi ini adalah Restoration Community House of Prayer. Doa bersama-sama setiap Jumat pagi, setiap Selasa dan Jumat pagi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, dan semuanya dilakukan secara online. Bapak Ibu dapat bergabung di Instagram kami, di Zoom kami, yaitu Zoom ID-nya 5780578913 dengan passwordnya pray. Bapak Ibu bisa bergabung. Jika Bapak Ibu ada yang mau berpartisipasi, bisa menghubungi nomor info untuk bergabung dalam House of Prayer, yaitu di 0811-3781-355 dengan Bapak James, atau bisa masuk ke account Instagram dari RC Info 081212149255. Pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu semua kalau ada di Jakarta dan sekitarnya, ini adalah ibadah atau Insight Podcast yang Bapak Ibu bisa juga ikuti secara online. Ke depan ini hari Rabu minggu depan ini tanggal 4 September 2024 jam 5 sore Insight Podcast akan online, dan Bapak Ibu dapat bersama-sama bergabung. Nanti narasumber utama kita Bapak Timothy Perempuan, dan juga nanti akan dituntun oleh host kita yaitu Bapak Michelle Wenua. Dan Bapak Ibu dapat bergabung di live streaming dari YouTube, live streaming dari Timothy Perempuan Official untuk bergabung bersama-sama di acara ini. Dan juga minggu depan Bapak Ibu dapat bergabung kembali di Sunday Word of Life secara online bersama Pastor Timothy Perempuan setiap minggu jam 10 pagi, seperti ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini bersama-sama. Dapat bergabung di YouTube official dari Bapak Timothy Perempuan, dan kita bersama-sama beribadah hari Minggu depan ini. Dan Bapak Ibu juga dapat berpartisipasi atau stay update dengan kita punya kegiatan-kegiatan ke depan melalui sosial media kami, yaitu melalui website kami yang ada di restoration.org.id. Dapat bergabung juga di Instagram kami di @restoration_community, Facebook Restoration Community, juga YouTube Timothy Perempuan Official, dan juga ada di situ juga ada TikTok kami Restoration_Community, juga ada di Zoom meeting kami di 5784578413, dan bisa juga terkoneksi dengan kita punya WhatsApp 081212149255 dan Instagram kami yang ada di Restoration Community. Oke, baik.
Itulah pengumuman yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Sampai berjumpa kembali Sunday Word of Life pada minggu depan. Dan kegiatan-kegiatan akan berlangsung di sepanjang pertengahan minggu. Dan kita semua pasti diberkati melalui setiap kebenaran firman yang kita terima hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.